Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Pak. Waalaikumsalam. Kami di sini perkenalkan diri, nama Aditya Prasetya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada saat ini kami sedang melaksanakan kuliah kerja nyata dari rumah, atau yang biasa disingkat KKNDR, berbasis media sosial secara individu. Pada saat ini kami sedang bersama Bapak Wali Kota Jambi. Selamat sore, Pak. Ya, Apa kabarnya, Pak? baik, alhamdulillah. Nah, saat ini kami ingin menanyakan kepada Bapak mengenai seberapa penting penggunaan masker pada wabah COVID-19 ini, Pak. Setelah itu, bagaimana bagi warga Kota Jambi yang tidak menggunakan masker? Apakah ada sanksi terhadap yang tidak menggunakannya tadi? Yang terakhir, Pak, bagaimana saran Bapak bagi kami khususnya warga Kota Jambi mengenai wabah COVID-19 ini? Kita juga kan sudah memasuki masa new normal. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada mahasiswa UIN yang saat ini sedang melakukan KKN, mungkin secara virtual KKN-nya. Kami menyambut positif bahwa UIN sudah menangkap, sudah membuat formulasi bagaimana proses kegiatan belajar mengajar tidak tertunda dengan adanya COVID-19 dengan menggunakan online. Baik, yang pertama mengenai kewajiban menggunakan masker. Kita ketahui bahwa masker ini adalah salah satu kewajiban yang memang digariskan oleh Organisasi Dunia Kesehatan yaitu WHO. Salah satu adalah mewajibkan penggunaan masker. Menggunakan masker ini kalau dahulu hanya digunakan kepada orang yang sakit supaya jangan menularkan. Tetapi dengan berubahnya kondisi pandemi COVID-19, ternyata yang paling banyak penularan ini lewat droplet. Droplet itu adalah muntahan atau cairan yang keluar dari mulut kita saat kita bersin, saat kita batuk, dan lain sebagainya. Itu keluar cairan yang itu akan dihirup oleh orang di depan kita, atau mengenai benda-benda mati yang akan menempel ke benda mati. Nah, itu virus COVID-19 bisa hidup di sana. Nah, kemudian WHO menyimpulkan untuk wajib menggunakan masker. Masker yang kita gunakan ini, kalau dahulu digunakan masker medis, tetapi saat ini tidak harus lagi menggunakan masker medis, tetapi masker medis digunakan oleh tim medis. Tetapi kita masyarakat menggunakan masker non medis yang bisa didaur ulang, bisa di reuse bisa dipakai ulang ya. Nah, masker ini gunanya adalah untuk melindungi kita, diri kita, dari siapa? Dari orang yang berbicara di depan kita. Misalnya ada orang di depan kita lagi berbicara begini, dia batuk ya, atau misalnya dia bersin. Kalau kita tidak menggunakan masker, dia tidak menggunakan masker, maka akan cepat sekali kena ke wajah kita, dan itu paling cepat penularannya ya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan masker ya, yang di depan sana misalnya dia batuk bersin tidak menggunakan masker, kita masih tertutup oleh masker hidung kita, mungkin kena bagian tubuh yang lain, dan ini masih bisa kita cuci. Tetapi kalau begitu jatuh dropletnya kena mulut kita, kena hidung kita masuk, maka tidak ada filter kita lagi. Nah, yang lebih aman adalah kita menggunakan masker, teman kita yang di depan memakai masker. Jadi kalau kita lagi ngobrol misalnya, ada teman di depan misalnya, kita lihat kondisinya batuk-batuk tidak sehat, dia tidak menggunakan masker, lebih baik kita suruh dia pakai masker untuk menjaga semua. Jadi masker ini melindungi kita dan melindungi semua orang gitu ya, termasuk orang juga depan kita melindungi. Nah, ini adalah kewajiban menggunakan masker. Kedua, bagaimana dengan masyarakat yang tidak menggunakan masker? Pemerintah Kota Jambi atau Satuan Gugus Tugas Kota Jambi sudah lama mensosialisasikan kewajiban menggunakan masker. Sebelum kami mewajibkan menggunakan masker, menegakkan aturan disiplin penggunaan masker, kami sudah bertanggung jawab membagikan masker gratis. Ada 165.000 masker gratis yang kami bagikan kepada masyarakat umum ya. Baik itu lewat kelurahan, RT, lewat kecamatan, maupun yang kami sebar ke jalan-jalan raya. Ada juga yang kami bagikan lewat komunitas-komunitas, misalnya Dewan Masjid dan lain sebagainya, organisasi-organisasi yang kami titipkan untuk dibagikan masker gratis ini. Satuan Gugus Tugas Kota Jambi sudah membagikan 165.000 masker yang dibuat oleh UMKM maupun kelompok-kelompok usaha yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya. Nah,
Kalau kami sudah menjalankan ini semua, sosialisasi sudah, kemudian membagikan masker juga sudah, tetapi ada masyarakat yang masih cuek, maka kami harus berikan mereka punishment. Apa misalnya? Hukuman disiplin ya. Contoh misalnya petugas-petugas kita, ada petugas inspeksi di lapangan yang selalu keliling memastikan menggunakan masker atau tidak. Kalau mendapati misalnya ada kelompok-kelompok mahasiswa, pelajar, anak muda misalnya tidak menggunakan masker pada saat itu tidak menggunakan masker tetapi mereka tidak mempunyai uang dan lain sebagainya, maka mereka kita kenakan hukuman fisik. Contoh misalnya ada yang push up, ada yang squat jam, mungkin kalian juga lihat banyak video-video teman-teman kalian kena itu ya. Tetapi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang mampu maka kita keluarkan peraturan untuk mengenakan hukuman atau tindakan disiplin, yaitu membayar denda sebesar Rp50.000 ya. Jadi di tengah pandemi COVID ini kami mengeluarkan satu kebijakan. Mungkin kebijakan ini agak bertolak belakang dengan aturan-aturan, tetapi karena ini kondisi tidak normal untuk memaksa masyarakat untuk disiplin, maka terpaksa kami keluarkan hal-hal yang mungkin agak sedikit bertentangan. Tetapi ini tujuan utamanya pemerintah bukan mencari uang, tetapi bagaimana menegakkan disiplin kepada masyarakat. Dengan menegakkan disiplin masyarakat dan masyarakat patuh, berarti masyarakat tersebut menyelamatkan masyarakat yang lainnya ya. Nah, kemudian pesan kami kepada masyarakat semua, baik masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya. Yang pertama, kami Satuan Gugus Tugas sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran, baik dalam hal kegiatan berusaha, pariwisata, hiburan. Setelah itu juga kegiatan sosial seperti pernikahan yang tadinya belum boleh sudah bisa dilaksanakan, tetapi dilaksanakan di Kuaket dengan jumlah tidak lebih dari 10 orang. Kemudian juga tempat-tempat ibadah semua kita sudah buka, tetapi ada satu yang tidak kami berikan kelonggaran, yaitu protokol kesehatan. Protokol kesehatan tidak boleh dilanggar dan tidak boleh diberikan kelonggaran. Contoh misalnya wajib menggunakan masker, itu sudah angka mati. Kedua, wajib menyiapkan sarana tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat-tempat bangunan tersebut atau kelompok usaha tersebut, itu harus wajib. Ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak ini dibuktikan dengan ada tanda-tanda visual, physical distancing, misalnya di sini boleh berdiri antrian, di sini tidak boleh dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda visual ya. Kemudian juga membatasi jumlah pengunjung. Yang tadinya mungkin pusat belanja mampu satu hari misalnya dalam satu waktu bisa menerima 1000 tamu, tetapi mungkin cuma hanya 400-500 tamu saja, setengahnya saja. Nah, itu harus dilakukan. Jadi protokol kesehatan ini tidak boleh ditawar sama sekali. Ini harus mutlak dan wajib dilakukan full. Dan kami sudah membentuk juga tim verifikasi bagi setiap kegiatan-kegiatan yang ingin mengajukan relaksasi kelonggaran, akan ditinjau oleh tim namanya tim verifikator. Kemudian tim verifikator nanti akan mengusulkan kepada Satgas bahwa ini sudah layak untuk diberikan rekomendasi. Kalau ini yang belum masih diperbaiki, maka kita berikan. Tetapi sebelumnya juga, sebelum kita berikan rekomendasi, pelaku-pelaku usaha ini nanti harus membuat surat pernyataan untuk menjalankan protokol kesehatan. Apabila mereka melanggar, maka kami akan berikan sanksi terhadap pelaku usaha ini. Nah, jadi itu pesan kami. Boleh tidak usah kita harus paranoid, takut yang berlebihan terhadap COVID-19 ini. Boleh lakukan kegiatan, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Ada protokol kesehatan, ada protokol misalnya begitu kita keluar dari rumah, melakukan usaha dan lain sebagainya, bagaimana protokol kita pulang ke rumah. Contoh, pulang ke rumah jangan dulu misalnya memeluk anak, memeluk istri atau suami, salim dan cium tangan dan sebagainya, tapi bersihkan dulu tubuh kita, ganti baju dahulu, mandi. Setelah mandi bersih ganti baju, barulah kita memeluk anak-anak kita, anggota keluarga kita. Ini harus dijalankan. Demikian. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf misalkan kami terdapat salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses ya. Terima kasih banyak Pak. Ya.